Ya memang terakhir kemarin, jadi pada hari Selasa malam ya kalau nggak salah, pihak Polres Jakarta Barat itu melakukan penggerbekan dan penangkapan kepada Marzoni dan akhirnya dibawa ke Polres Jakarta Barat. Kejadian waktu itu kalau nggak salah di BSD ya, di Bintaro, BSD sebelah Aeon tuh. Nah, terus selanjutnya jam 8 pagi esok harinya, Amar dikasih kesempatan untuk menelpon ke PH-nya dia. Dan kebetulan yang ditelepon saya waktu itu. Jam 8 pagi dia telepon saya, "Bang, tolong abang merapat ke Polres Jakarta Barat." "Ada apaan, Mar?" "Udah, abang kesini aja bang dulu bang." Dia bilangnya seperti itu. Sampai akhirnya saya meluncur ke Polres Jakarta Barat dan bertemu dengan dia. Sebelum ketemu dengan dia, saya sempat ngobrol sama penyelidik waktu itu. Kebetulan namanya Pak Kris dan Pak Heru. Uh, Beliaunya bilang bahwasanya bang, maaf, ini Amar kedapatan bawa lagi dan positif kata dia. Ya, aku jujur aku sempat shock juga, kaget dan kecewa. Aku pikir apakah ini terkait dengan kumpulannya dia yang lama atau apa? Aku masih kurang ngerti sampai saat ini. Sepertinya bukan terkait sih sebenarnya. Nah, sampai akhirnya Amar ketemu aku, dia peluk aku, dia bilang, "Bang, aku maaf bang, aku minta maaf sama abang, aku udah ngecewain abang," dia bilang. Aku bilang, "Mar, sorry, ini nasi udah jadi bubur, kau udah salah langkah nih," aku bilang. "Kau udah salah langkah lagi, kau bikin kecewa orang-orang deket kau nih," aku bilang. "Iya bang, tolong bantuin aku bang." Kita berbincang lama lah waktu itu, sekitar 1 sampai 2 jam. Dari jam 10 pagi sampai duhur saya, jam 1 lah saya keluar dari Polres Jakarta Barat. Pada waktu itu masih media belum ada yang tahu. Jam 12 saya keluar, media belum ada yang tahu karena kebetulan, kenapa saya bilang media belum ada yang tahu, karena di saat saya keluar dari Polres Jakarta Barat lewat pintu depan nggak ada media. Kalau ada media pasti aku dikejar. Nah, sampai akhirnya aku minta waktu. Terakhir ketemu Amar itu aku minta waktu untuk aku berpikir. Aku bilang sama Amar, "Mar, kasih aku waktu berpikir lah sehari," aku bilang. "Bang, tolong abang balik lagi nih malam." Nah, kebetulan pada hari itu malam aku sakit. Aku nggak enak badan sampai aku nggak bisa angkat telepon dari Amar. Dan kebetulan jam 9 malam rekan saya, Bang John, datang ke Polres Jakarta Barat. Dan akhirnya mereka berbincang. Mungkin Amar udah terucap bahwasanya Amar mau kasih kuasa ke Bang John. Nah, akhirnya besok siangnya saya balik ke sana, kebetulan ketemu dengan Bang John dan Amar masih tetap awalnya ngotot aku untuk tetap pegang. Aku bilang, "Mar, aku udah mutusin, aku nggak bisa bantu karena jujur aku kecewa, Mar," aku bilang. "Tetap kita temenan tetap, tapi untuk jadi PH kau, aku nggak bisa karena mungkin kalian kalau lihat ah, ada ucapan saya di saat di podcast dengan Deddy Corbuzier, itu saya bilang kalau ah, kalau sampai diulang lagi, abang masih mau bantu nggak?" Itu pertanyaannya Bang Deddy waktu itu. Saya bilang, "Oh bang, aku angkat tangan kalau sampai Amar ngulang lagi nih," aku bilang. Ya udah, itu yang aku pegang. Nah, sampai akhirnya aku ketemu dengan Bang John. Aku nitip-nitip juga ke Bang John, "Bang, tolong bantuin bang." Ya Bang John ya alhamdulillah profesional juga dia, dan dia siap bantu Amar. Dia ya senior juga lah, dia senior juga. Aku yakin dia bisa bantu, dia bisa ngusahain maksimal. Dan untuk perkara Amar ini sebenarnya kalau kita berpegang pada pasal 55 itu, Amar ini penyalahguna narkoba pada pasal 55 di Undang-Undang Narkotika
itu disebutkan bahwasanya penyalahguna narkoba wajib direhabilitasi. Jadi di situ udah jelas banget. Kalau mengenai barang bukti yang terdapat di kamar Amar, mungkin lebih dari 1 gram, mungkin lebih dari 1 gram, saya ulangin, itu pengakuannya Amar bukan milik dia, milik temannya dia tuh waktu itu. Nah itu yang mau diperjuangkan sama Bang John. Jadi itu yang akan diperjuangkan sama Bang John. Insya Allah Bang John dikasih kemudahan lah untuk melaksanakan itu semua. Dan insya Allah Amar juga juga bisa di rehab lah. Mudah-mudahan seperti itu. Kalaupun nggak maksudnya rehab dan harus menjalani hukuman, kira-kira untuk hukumannya berapa lama Bang? Karena kan udah 3 kali ya ini untuk kasusnya. Jadi kalau kita menilik di pasal 55 udah jelas bahwasanya penyalahguna narkoba wajib untuk direhabilitasi. Itu udah jelas di situ. Nah tinggal itu aja yang diperjuangkan. Aku yakin insya Allah bisa lah. Tapi Bang, mungkin untuk yang 4 barang bukti itu mungkin milik temannya yang kemarin juga ditangkap Iya, barang. sepertinya seperti itu. Dan dia ngakui kalau nggak salah dia ngakuin, kalau nggak salah. Itu mungkin kalau untuk urusan detail karena itu bukan bukan ranah saya lagi. Silakan konfirmasi dengan Bang John aja lah. Silakan konfirmasi sama rekan saya, Bang John. Kemarin kita udah bicara panjang lebar 2 jam kali aku ngobrol sama dia di atas di lantai 7. Ngobrol udah panjang lebar lah kita bicara mengenai apa arah untuk pembelaan Amar ini, dan saya rasa langkah dia, target dia bagus lah, udah cukup bagus lah, seperti itu. Tapi Bang, mungkin pasca bebas kemarin kondisi anak sendiri seperti apa sih sampai akhirnya kena di lubang yang sama? Apakah nggak ada peran keluarga dalam pendampingan setelah bebas kemarin? Jadi kalau saya rasa pendampingan dari keluarga udah bagus ya, effort dari keluarga itu untuk bantu dia udah bagus banget. Bahkan sejak dari dia di dalam penjara, bahkan jujur ya, eh, dari dia keluar, statement dia itu udah jelas dia katakan bahwasanya dia ada perjanjian-perjanjian dengan Ibel ya. Jadi kan ada sempat dikatakan, dan Ibel pun terus ngontak sama saya waktu itu. Ibel, bang kita lihat perubahan Amar. Kalau Amar berubah, aku nggak apa-apa untuk nerima Amar lagi. Aku lihat dulu Amar perubahannya seperti apa. Nah itu mungkin yang dilihat Ibel, mungkin ya, mungkin aku nggak tahu lagi. Yang dilihat Ibel nggak ada perubahan, nggak seperti yang diharapkan lah, seperti itu. Dan jujur kita nggak tahu ya, di internal keluarga ini kita nggak tahu apakah Ibel ini di dalam keluarga itu kan pasti ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan sama dia ke halayak ramai. Mungkin itu juga jadi ya alasan untuk ngambil keputusan kali ya. Jadi yang jelas dalam hal ini akhirnya mungkin masyarakat dapat menilai bahwasanya kemarin-kemarin, termasuk saya sendiri awalnya nyalahkan Ibel lah. Jujur saya nyalain Ibel karena nggak kasih kesempatan ke Amar untuk ya untuk tetap mempertahankan, untuk kasih kesempatan lagi ke Amar. Saya nyalain Ibel jujur. Pada awal-awal dia ambil keputusan untuk tetap menggugat ya. Saya kecewa juga waktu itu sama Ibel. Cuman ya sekarang kenyataan terbukti lain ya. Memang ya sepertinya mungkin ada hal-hal yang Ibel nggak ngomong di luar, Ibel nggak bicara di luar. Ya mungkin ini kali ya. Istilahnya mungkin ya, wallahu alam, apakah alasannya ini bahwasanya Amar masih make, bahwasanya dia curiga Amar masih make, dan akhirnya kenyataannya terbukti kalau Amar memang benar masih make. Saya yang bukan adik, bukan keluarga dari istrinya, saya bukan adiknya dia, bukan bapaknya dia,
saya cuman teman dekatnya dia dan saya kebetulan PH-nya dia, dan dia tetap konsultasi sering sama saya. Cuman jujur saya kecewa juga, apalagi keluarga dia, apalagi mohon maaf istri dia, pastilah dia kecewa. Jadi ya mungkin salah satu alasan Ibel untuk tetap ngotot, tetap berkeras hati untuk minta cerai, ya inilah mungkin ya, mungkin ini salah satunya ini. Dan Ibel pun di saat dia dalam dalam eh, gugatan itu, di saat dia melakukan gugatan, dia tidak pernah klarifikasi pembenaran dirinya sendiri sampai saat ini. Sampai detik ini dia tidak melakukan klarifikasi atau berusaha untuk membela diri, enggak. Tapi kenyataan lah yang membuktikan seperti ini. Gitu. Bang, mungkin pemakaian narkobanya ini kan karena rentan waktu dari bebas sampai ketangkap lagi kan dekat banget ya Bang. Apakah pasca bebas itu langsung menggunakan lagi atau gimana sih menurut Ibu? Saya kurang tahu, cuman pengakuan dari Amar baru 1-2 minggu. Pengakuan dari Amar ke saya baru 1-2 minggu. Alasannya mungkin pemakaian yang Ya kemarin di saat di Polres Jakarta Barat, alasan dia stres gara-gara mau di apa di tetap Ibel ngajukin gugatan. Cuman saya rasa itu pembelaan diri ya, nyari alasan pembenar aja kalau menurut saya ya. Ini di luar saya sebagai teman dekat dia, di luar saya sebagai PH-nya dia pada waktu itu. Ini cuman pendapat pribadi saya. Kalau saya di posisi di luar sebagai observer aja lah. Jadi itu cuman alasan pembenar aja lah. Ya mudah-mudahan dengan kena yang ketiga kali ini, harapan kami sebagai teman-teman dekat dia, termasuk sahabat saya juga Om Niko, kemarin bilang, Bang, kita tetap support dia, cuman supportnya mungkin dalam bentuk lain, Bang, kita doain Bang dia, Bang. Om Niko ngomong gitu, kita jujur kita kecewa Bang, tapi tetap doa tetap kita kasih buat dia. Mudah-mudahan dia dikasih hidayah untuk berubah, untuk menjadi lebih baik insya Allah. Karena jujur kami sebagai teman-teman dekat dia, beberapa teman dekat dia semua telepon sama saya dan semua bilang kecewa. Jadi itu yang terjadi. Tapi Bang, mungkin kan di profil Instagramnya Amas ini kan mencantumkan kontak Abang nih. Nah, bisa dibilang mungkin dalam proses kerjasama yang terjadi kan kayak kemarin datang ke museum sebagai MC dan nanti ada tinju juga ya Bang. Mungkin seperti apa sih proses kerja sama pada Ya otomatis dengan kejadian ini pasti cancel semua ya, udah ya, pasti cancel semua lah, termasuk ada endorse juga pasti cancel semua. Ya ini jujur kesalahan dari diri Amar sendiri kalau saya lihat seperti itu. Sekarang satu hal, ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan wartawan kemarin, gimana untuk Adit. Ini pasti berdampak kepada Adit. Adit yang lagi mau nyalek ya. Ini pasti berdampak untuk Adit. Pasti ada efeknya Bang. Kemarin sempat ada pertanyaan seperti itu. Nah sekarang saya jelasin bahwa untuk urusan ini kesalahan pribadi yang dilakukan Amar. Adit dalam hal ini tidak bisa disalahkan untuk kesalahan yang dilakukan oleh kakaknya, karena mereka berdua sudah sama-sama dewasa, mereka berdua sudah masing-masing menanggung akibat dari perbuatan mereka sendiri. Jadi saya rasa dampak ke Adit bisa dibilang zero ya, nggak ada. Masyarakat udah tahu semua kok Adit kayak apa, udah tahu. Adit istilahnya bukan tipikal pengguna narkoba. Dia nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah kedapatan melakukan hal-hal yang di luar kewajaran. Jadi saya rasa masyarakat juga bisa menilai bahwa ini nggak ada efeknya lah buat Adit, nggak ada efeknya. Seperti itu. Bang, mungkin balik lagi soal pekerjaan tadi, mungkin yang Abang tahu tentang kontrak kerjanya seperti apa Bang? Apakah terkena penalti atau gimana? Karena kan
Yang tinju itu kan beberapa hari lagi ya. Oh enggak, bukan. Untuk tinju itu kita rencana baru Maret ya. Karena kita memang minta waktu kepada HSS kemarin untuk 4 bulan kita minta waktu untuk persiapan amar. Dan kontrak masih belum ditandatanganin, jadi belum ada penalti. Cuman memang secara lisan mereka udah oke untuk di Maret. Berarti nggak jadi digelar nih untuk Nggak jadi untuk acara, untuk amarnya nggak jadi digelar, tapi untuk HSS tetap lanjut. Acara mereka tetap lanjut, cuman dikurangin amar aja. mungkin untuk kontrak-kontrak yang lainnya bang, untuk penaltinya seperti apa, apakah Belum ada. Kalau kontrak besar-besar belum ada. Endorsement cuman endorsement kecil-kecil, cuman hitungan minggu kemarin beberapa endorse. Jadi nggak ngefek lah, itu semua nggak ada efek ke amar. Kemarin juga sempat ada trading forex mau masuk, tapi ya mungkin karena belum belum transfer, belum ada pembayaran, jadi akhirnya mungkin mereka stop sendiri ya. Itu yang handle kawan saya, cuman eh, saya yakin mereka stop sendiri lah, karena kan ini info di luar udah rame banget gitu loh. bang, untuk dari pasca apa bebas sampai sekarang kan mungkin belum stabil nih secara perekonomian ya bang. Mhm, Seperti apa, karena kan bisa dibilang Amar tulang punggung mhm. keluarganya juga kan. Ya, Amar terakhir-terakhir ini dia kayak kemarin dapat job di Zen One, itu ya ada fee-nya juga. Terus kemarin juga sempat ada produser untuk ngontak saya untuk main film, tapi alhamdulillah belum sempat tanda tangan kontrak. Nah, yang seperti itu lumayan lah, ada yang kecil-kecil yang endorsan seminggu. Terus kemarin juga sempat ada em, apa, perawatan pria juga mau pakai dia, tapi alhamdulillahnya belum tanda tangan kontrak. Cuman udah ada banyak banget yang mau masuk, udah ada banyak banget. Memang sengaja kita hold karena memang kita lagi nego untuk angkanya gitu. Tapi alhamdulillah semua ada baiknya lah. Tapi untuk kondisi ayahnya sendiri kan kabarnya sakit ya bang, mungkin seperti apa? Ya, bapak kondisi sekarang memang tambah buruk ya. Jadi tambah buruk, tambah down. Saya yakin kemungkinan besar Adit sama Panji sampai saat ini belum ngasih tahu bapak. Keyakinan saya seperti itu. Cuman kalau misal keyakinan saya salah nggak tahu. Kayak gitu. Mungkin untuk kebutuhan ayahnya sendiri karena kan sakit ya bang, mungkin Mhm. dari mana gitu. Dia pasti di cover sama Adit sama Panji lah. Panji kan juga udah kerja ya, dia udah syuting ya. Biarpun penghasilannya nggak terlalu gede tapi cukup lah kalau buat cover patungan cover bapak cukup lah. Kemarin sih kita kan kesana ya bang, dan ternyata kontrakan tempat tinggal bapaknya nih 2 bulan lagi sudah habis. Mungkin seperti apa, apakah Wah akan, itu aku kurang tahu mbak. Aku nggak tahu masalah itu. tapi berarti dari Amar sendiri belum ada membantu untuk ini ya, secara perekonomian. Untuk apa nih? Kalau perekonomian Amar begitu keluar dia bantu terus. Setahu saya gitu. Jadi dia dapat fee itu pasti ngasih bapak. Kalau untuk bapak dia fight benar saya tahu. Sampai dia lari ke Bandung pengobatan bapak, dia lari ke Banten pengobatan bapak, dia cari dokter sampai terakhir dia rencana dia udah minta saya untuk bikinin paspor eh, bapaknya sama dia karena dia pengen ke Cina untuk pengobatan bapaknya. Rencananya Januari. Nah akhirnya kejadian seperti ini saya nggak tahu lah. Ini kan lagi proses pemulihan namanya ya bang, mungkin seberapa besar sih usahanya dia untuk memulihkan citranya dia lagi sampai akhirnya ternyata harus terkena kasus seperti ini lagi. Seharusnya usahanya udah bagus. Cuman ya jujur dirusak sendiri sama dia ya. Kalau menurut saya dirusak sendiri sama dia. Usaha dia udah bagus, dia udah saya lihat dia udah nggak pernah kongko-kongko di nightclub atau apa. Saya pikir dia udah ada perbaikan lah. Saya pikir seperti itu. Cuman ya kembali lagi karena saya orang luar, orang yang di dalam keluarganya dia yang lebih tahu ya. Kayak Ibel, kayak Adit, itu dia pasti lebih tahu, jauh lebih tahu daripada saya. Mungkin
statement saya yang menyatakan bahwasannya Ibel salah, Ibel terlalu gegabah, nggak ngasih kesempatan, ya mungkin saya salah, statement saya salah. Mungkin ya inilah salah satu alasannya Ibel sampai sampai ambil tetap kekeh ambil keputusan itu. Gitu. Tapi Bang, mungkin kalau untuk aset-asetnya Amar sendiri dengan adanya kejadian ini cukup ini nggak sih Bang, berkurang gitu sampai akhirnya harus memulai dari nol lagi Untuk kapan nih? untuk Untuk aset saat ini maksudnya. saat ini pasca kejadian yang kemarin Kalau gitu. aset dia kayaknya pengakuannya dia, saya nggak pernah lihat sendiri, dia masih ada tanah, masih ada aset di Padang kalau nggak salah ya. Pokoknya di Sumatera aja. Dia ada aset di sana, tanah lumayan gede, tanah warisan dari bapaknya, dari kakeknya atau dari bapaknya saya nggak tahu. Gede, besar. Cuman kalau untuk aset di Jakarta ya paling mobil ya dia kemarin itu ya. Paling mobil, cuman untuk yang lain-lain saya kurang tahu. Termasuk rumah yang waktu itu ditempatin bareng Ibel yang di Jati Padang. Itu saya kurang tahu ya, karena statement Ibel dan statement Amar kok beda ya. Jadi saya nggak bisa kasih gambaran ataupun apalah statement untuk itu saya nggak bisa kasih lah. Silahkan tanya sama ya Ibel sendiri atau sama Amar sendiri. Saya nggak tahu itu. Bang, mungkin untuk Adit sendiri seperti apa mendengar kakaknya yang ternyata harus menjalani hal seperti ini lagi? Adit jam 1 telepon saya, mungkin setelah dia baca di Detik ya. Bang, sorry bang, aku mau nanya. Bang Amar kena lagi bang? Ya karena aku tahu dia tahu dari Detik. Wartawan udah puluhan yang telepon aku. Aku yakin mereka udah denger. Kenapa kok mereka sampai puluhan yang telepon aku? Pasti mereka udah denger. Aku bilang iya, sepertinya gitu. Aku bilang. Nah emang nggak ngontak abang? Aku tadi dari Polres sudah pagi, aku bilang. Oh berarti abang udah tahu? Udah, dia pagi tadi telepon aku bilang. Terus gimana bang? Bener? Bener. Ya dia kecewa. Dia kecewa. Aduh bang, kesian bapak, kata Adit. Panji juga nelpon saya. Bang bener bang? Bener, aku bilang. Dan sampai akhirnya malah ada apa tuduhan juga, mungkin karena dia stres kali ya. Tuduhan dari Amar, abang yang bocorin ke media nih, kata Amar. Abang yang bocorin ke media nih, kata Amar. Saya bilang kamu cek sendiri aja lah ke media. Aku kalau mau bocorin ke media jam 8 pagi media udah tahu. Aku gituin sama dia. Aku yakin ya rekan-rekan di kepolisian mungkin sudah merasa bahwasanya udah saatnya pers rilis. Ya wajar lah apa yang dilakukan rekan-rekan di kepolisian, wajar sekali menurut saya. Mereka pers rilis, membuka fakta yang ada, memberitahukan kepada masyarakat bahwasanya semalam mereka melakukan penangkapan seorang artis sebelumnya yang baru keluar dari penjara. Ya wajar kalau menurut saya polisi melakukan press release seperti itu, karena itu fakta yang emang harus diketahui publik. Kalau di keep sama polisi malah jadi blunder sama polisi. Kenapa kok di keep, kenapa kok ditutup-tutupin, kan begitu. Ya pasti rekan-rekan dari kepolisian wajar kalau menurut saya mereka blow up seperti itu ya. Mereka memberitakan seperti itu, kasih informasi ke media. Bang, mungkin terakhir ada komunikasi juga nggak sih mungkin dengan Iris Bella terkait penangkapan yang ketiga ini? Salah satu yang telepon saya jam 1 ya Ibel. Seperti apa mungkin Bang yang disampaikan ke abang? Ya, Ibel bilang, bang aku nggak pernah, bang apa bener aku dapat info di media kalau kalau apa Bang Amar ketangkap lagi. Iya Bel, aku pagi tadi aku kesana, aku bilang. Ya Ibel bilang, nah ya Abang Amar nih nggak ada kapok-kapoknya ya. Kata Ibel seperti itu. Dan Bang,
aku nggak pernah ngelakukan pembelaan. Aku kemarin dihujat gara-gara aku gugat cerai, termasuk abang ngehujat aku tahu, aku dengar juga di media kata dia. Cuman sekarang Allah sendiri yang buktikan bang, Allah sendiri yang nunjukkan aku nggak perlu melakukan pembelaan. Itu jawaban Ibel. Berarti secara nggak langsung masih peduli ya bang dengan Amar. Kalau peduli, namanya mungkin mantan suami ataupun ayah dari anak-anaknya, kepedulian itu pasti ada, pasti ada. Cuman kekecewaan makin besar yang jelas. Dan kita di luaran udah nggak bisa nyalain Ibel lagi untuk saat ini. Kita malah malah ya jujur salah ini ya, salah apa? Salah salah duga ya. Bahwasanya kita duga kalau kalau Ibel nggak ngasih kesempatan, Ibel terlalu kaku lah, inilah. Ya mungkin ini alasannya Ibel untuk tetap ngajukan gugatan. Mungkin dia ngelihat sendiri atau apa, bahwasanya Amar nggak berubah atau apa. Dia udah kasih kesempatan, tapi Amar tetap, mungkin ini salah satunya. Audio Jungle.